Hello, shalom children. How are you today? Fine. Puji Tuhan, kita masih terus diberikan kasih sayang oleh Yesus Kristus, kesehatan, dan penyertaannya Dia selalu ya. Kita jangan lupa berdoa, ucap syukur, ucap terima kasih pada Tuhan ya. Ya, hari ini kita mau belajar tematik melalui video. Di sini Mister nanti start mulai dari halaman 125 sebentar. Ya, halaman 125. Itu 25. Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar, kiranya Tuhan mau berkati pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya kami juga bisa menyimak dengan baik, bisa belajar dengan baik, dan Engkau memberikan kami kepintaran, ketaatan, dan juga kerajinan ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau memang selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tapi jika kami tidak mau berusaha, maka berkat-Mu akan sia-sia ya Tuhan Yesus. Kami tidak ingin itu Tuhan Yesus. Kami ingin berkat-Mu bekerja dalam diri kami. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, kita mulai, kita belajar hari ini. Coba kita baca dulu bacaan berikut ya. Pak Amir sakit. Pak Amir merupakan petugas kebersihan sekolah Sekar. Biasanya Sekar datang ke sekolah, Pak Amir sedang membersihkan halaman sekolah. Pagi ini, Sekar tidak melihatnya. Sekar mendapatkan berita dari ibu guru bahwa Pak Amir sakit. Ibu guru lalu mengajak Sekar dan teman-teman untuk menjenguk Pak Amir. Sepulang sekolah, kebetulan rumah Pak Amir tidak jauh dari sekolah. Bel tanda pulang berbunyi. Ibu guru dan murid-murid mendatangi Pak Amir untuk menjenguknya. Sampai di rumah Pak Amir, Bu Guru dan murid-murid disambut oleh Bu Amir. Dengan ramah. Bu Amir menjelaskan bahwa sudah 2 hari ini Pak Amir demam. Apakah sudah ke puskesmas, Bu? Tanya Sekar kepada Bu Amir. Ibu sudah mengajaknya, Nak, tapi Bapak tidak mau dengan alasan tidak punya uang. Bu Guru menjelaskan, Bu, Pak, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Bahkan untuk yang tidak mampu akan tetap diberikan bantuan medis. Jadi, apakah kami tetap bisa berobat ke puskesmas, Bu? Tanya Pak Amir. Iya, Pak. Bapak akan mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Setelah mendapatkan fasilitas kesehatan, Bapak juga berkewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh Bapak. Bu Guru menjelaskan. Iya, Bu. Memang beberapa hari lalu saya terlalu letih bekerja. Saya juga sering terlambat makan. Mulai sekarang saya akan menjaga kesehatan tubuh saya, kata Pak Amir. Oke. Halaman selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita mau menjawab. Oke, dari bacaan tadi ya. Dari bacaan yang telah kita baca tadi Pak Amir ya
Hak warga negara. Kita sekarang bicara dengan hak dan kewajiban terhadap negara ya. Oke, di sini. Apa tadi hak warga negara? Apa? Mendapatkan? Ya, mendapatkan fasilitas kesehatan ya, kesehatan jika tidak mampu akan mendapatkan fasilitas ini tadi secara gratis ya. Ini untuk yang tidak mampu ya. Kalau misalkan kita mampu ya, walaupun kita ke puskesmas berobat ya harus membayar ya. Iya. Ini khusus yang tidak mampu. Ada syarat-syarat tertentu. Sekarang kewajibannya. Kewajibannya ya menjaga apa? Kesehatannya. Itu aja. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, coba di sini ya. Nomor 1 nih, nomor 2 ya. Herdi sakit tipus kemudian dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Herdi diperbolehkan pulang, tetapi tetap harus istirahat dan minum obat yang telah diberikan oleh dokter. Namun ternyata Herdi lebih sering bermain dengan teman-temannya. Herdi jarang minum obat. Coba di sini hak Herdi sebagai warga negara terpenuhi nggak? Bisa mendapatkan apa? Dirawat di rumah sakit. Nah, terus iya ya, sudah. Iya, sudah mendapatkan haknya. Iya, karena dirawat di rumah sakit ya. Ya, pokoknya dia telah melaksanakan kewajibannya. Tadi apa? Jarang minum obat kan ya? Iya, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya ya. Kenapa? Obatannya tidak diminum. Oke. Ini nomor 2. Nenek Siti tinggal seorang diri, sendirian nih. Suaminya telah meninggal dunia. Ia juga tidak memiliki anak. Nah, suatu hari Nenek Siti sakit sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur. Apa? Coba ya. Yang nomor 2 ini kalian jawab sendiri. Ya, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 kalian jawab sendiri apa yang kamu lakukan. Ini PR ya. PR. Oke, PR. Sebentar, where my pencil. Ini PR. Oke. Ya. Ini nanti upload GCR ya.
Ini GCR, yang PR nanti kirim, yang nanti tadi 1 lembar ya. Oke, lanjut, kita lanjut. Kita mau percakapan. Menengok Nenek Siti. Sakti dan Ado membicarakan rencana mereka menengok Nenek Siti. Ini masih berhubungan ya. Si Sakti berkata, bagaimana Ado? Kita jadi berangkat menengok Nenek Siti? Ado menjawab, oke, kita berangkat sekarang saja. Kata Sakti, tetapi jangan terlalu lama ya, please. Jawab Ado, tidak, aku juga harus segera pulang. Jawab Sakti, yes. Lalu Ado juga berkata, ayo kita let's go. Let's go. Ada yang kata di cetak miring. Ya. Ayo yang mana? Ini ya. Oke. Lalu oh yes. Let's go. Cari tahu maksud kata-kata tersebut. Oke, di sini ada apa saja? Oke, itu artinya apa? Baik ya. Oke, sebenarnya tulisannya nggak oke ya, ok, tapi dibaca oke. Oke, di sini artinya baik. Baiklah ya. Terus ada yes. Ini ada yes. Ya kadang-kadang kita kan kalau berbincang berkata sering menyisipkan dengan bahasa Inggris ya. No, yes, let's go, come on ya. Nah, ini juga bahasa Inggris ini juga sangat penting ya buat kita. Makanya kalau ada pelajaran bahasa Inggris harus benar-benar ya menyimak pelajaran bahasa Inggris, karena nanti juga besar itu dipakai kamu dalam bekerja ya. Lebih dengan menguasai bahasa Inggris berarti diri kamu ini dapat berkompetisi ya untuk mendapatkan pekerjaan ya yang lebih baik. Itu ada nilai plus dengan bahasa Inggris loh kamu ya. Yes ini iya. Lalu let's go. Let's go. Artinya apa? Ayo berangkat ya. Dari bahasa berasal dari bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini nih kita diskusi ya. Saat ini banyak orang berbicara dengan bahasa Indonesia dicampur dengan kata-kata bahasa asing. Yuk, gimana cara kita mengatasinya? Yuk kita kerjakan dalam tabel di sini. Ya, orang berbicara dengan bahasa yang campur ya. Indonesia dengan bahasa Inggris ya.
Nah, cara mengatasinya ya kita harus belajar lagi ya, mengasah kemampuan kita untuk berbicara. Ini enggak bahasa Inggris aja mungkin ya, berbicara, tapi lebih banyak orang memang berbicara dengan Inggris secara internasional ya. Kalau memang ada ketemu orang Mandarin China ya, kita juga harus bisa ya belajar juga berbicara bahasa asing. Nah, di sini asing deh, jangan bahasa Inggris deh ya, tapi lebih banyak memang bahasa internasional asing ya, Inggris ya. Sini kita titik ya. Lalu misalkan juga mempergunakan ya, ini yang kedua, kita selain belajar ya, kita juga sini nomor 2, mempergunakan apa, aplikasi belajar ya, begini, belajar menggunakan juga, ini belajar ya, belajar menggunakan aplikasi translator jika memang dirasa tidak mampu. Kalau tidak mampu, sekarang kan banyak di handphone aplikasi-aplikasi yang membantu kita dengan mudah ya untuk menerjemahkan ya. Oke, udah, yuk kita lanjut. Ini boleh upload GCR ya, ini GCR, yang atas juga GCR. Oke, ini GCR. Oke, yuk sekarang kita belajar mengenai ya makanan ya. Yuk baca, kita wajib menjaga kesehatan tubuh ya. Salah satu menjaga kesehatan tubuh adalah dengan makan makanan yang sehat. Nih, fungsi makanan sehat antara lain coba berikut. A, untuk kelangsungan hidup pasti ya. Lalu B, untuk menghasilkan tenaga ya pasti ya. C, untuk menumbuhkan sel-sel baru dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Makanan sehat merupakan makanan sehat merupakan makanan bergizi dan higienis ya. Makanan bergizi adalah makanan ya, makanan bergizi adalah makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin ya. Nih ya, boleh digarisbawahi ya. Karbohidrat apa sih ini tadi? Higienis apa sih ya? Higienis ini bersih ya, bersih ya, bersih. Nah, lalu ini ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ini apa sih? Ini adalah kandungan-kandungan
zat-zat ya yang ada dalam makanan yang dibutuhkan tubuh kita. Ya, ada protein, ada karbohidrat. Ada karbohidrat itu adalah sumber energi bagi tubuh. Begitu juga protein ya. Protein juga ada macam-macam ya, ada nabati, lalu ada apa? Dari hewan ya, hewan ya. Kalau dari hewani kan dagingnya gitu ya, daging kambing, daging apa, ayam. Protein apa, lemak nih juga, lemak ya, lemak pun sama bisa didapat dari hewan maupun tumbuhan. Hanya untuk lemak ini kita juga jangan terlalu banyak ya memakan. Ya, boleh dimakan sesuai dengan anjurannya aja bagi tubuh. Nanti kalau tidak kita jaga, kita makan terus yang berlemak atau mungkin juga karbohidrat yang berlebihan ya, kita akan mengalami obesitas ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Nih ada makanan-makanan, ada sini panjang apa nih, wortel, jagung ya, lalu ada nasi, lalu ada telur, ada ikan nih dari nih ya, ini sayuran sayuran ini ya, maaf, ini selalu ada telur, nih ada roti, ada apa nih, tahu ya, tahu, ada buah-buahan, ada susu. Ya, di sini nih. Ya, makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, nih garis bawahi. Ya, boleh atau distabilkan. Ya, karena makanan itu ada masa kadaluarsanya juga, ada masa apa namanya, layak dimakan. Apalagi makanan-makanan yang dibuat ya, sayuran, mungkin juga ada mungkin daging semur atau apa ya, itu juga jangan terlalu lama untuk disimpan ya. Nanti kalau misalkan kelamaan, makanan-makanan tersebut bisa basi, atau juga kadang jika ada sisa, biasanya sehari itu ya, sehari 2 hari makanan itu cukup bisa bertahan. Untuk yang makanan langsung dibuat ya, kita harus jaga kebersihan, ditutup ya. Kalau di rumah ditutup, atau mungkin kita jajan, kita juga dilihat, kemarin kita sudah belajar ya, dilihat apakah kemasannya bagus, lalu kadaluarsanya masih lama ya. Nanti kalau misalkan tidak ditutup atau kemasannya tidak rapat, bisa nih di sini ada kuman yang masuk dalam makanan itu ya. Nih, lalu ada benda-benda asing, mungkin dilihat ada enggak itu yang nama batu pecahan kaca, kawat ya. Kadang-kadang kan makanan di staples tuh ya, hati-hati dalam membuka ya, itu juga bahaya kalau kita makan ya. Di dalam tubuh kita akan luka, nanti kita malah sakit ya. Atau makanan tersebut ada enggak dari bahan-bahan kimia ya. Kan di sayuran juga, buah sayuran terkadang ada memakai bahan kimia ya, untuk membasmi kuman-kuman tuh ya, biasanya petani. Nah, biasanya kita bersihkan dulu. Oh, Pak, tanya mama ya, cara membersihkan sayuran buah bagaimana? Pakai sabun apa, sabun cuci piring ya, bisa dicuci dengan air mengalir ya. Jangan, untuk mencuci jangan direndam. Kalau direndam percuma aja ya, kuman sama kotoran ada di baskom tersebut
Jadi ya dicucinya, mungkin disabunin dengan sabun cuci piring ya, lalu airnya mengalir. Iya. Dan juga dilihat pewarnanya, pewarna makanannya. Ya, itu menggunakan pewarna makanan yang untuk makanan atau bukan. Lalu ada bahan pengawet. Bahan pengawet ini atau pemanis buatan kita juga lihat ya, kita juga harus tanyakan, ini pakai bahan pengawet enggak? Ini pemanisnya buatannya yang alami atau bukan? Ya. Oke, di sini. Nah, kita lanjut. Ayo berlatih. Oke. Ini Mister jadikan PR. Ya, ini cari ya. Jawabannya ada di sini. Kamu pilih. Oke, jawabannya PR. Ya, di sini yuk kita lanjut. Ayo diskusi. Ya, makanan yang kita makan haruslah sehat. Makanan sehat membuat tubuh tumbuh dengan baik. Maaf. Namun, jumlah makanan sehat harus sesuai dengan ukuran, tidak berlebihan. Nah, di sini, yuk, bagaimana kita mengatur jumlah makanan sesuai dengan ukuran? Yang satu, pasti kita harus kontrol. Ya, kita harus kontrol. Ya, kita harus kontrol makanan. Ya, jika apalagi kita lagi merasa bosan ya, jangan terus-terusan makan ya, atau ngemil ya, ngemil di sini. Lalu apalagi ada pola makan kita juga, pola makan kita diatur, makan sesuai jadwal ya. Tadi ngemilnya oke ya, 2 aja cukup dah, banyak ya, jangan dikit-dikit, yang pasti jangan dikit-dikit jajan ya, ditambahin deh, atur jajan makanan atau jangan sering jajan ya, jajan dah, usah terus jajan ya, atau ngemil. Oke, nih apa yang terjadi kita berlebihan ya. Jika berlebihan kita akan mengalami obesitas atau kegemukan, obesitas. Lalu apalagi perut kita pasti akan merasa penuh ya, atau kekenyangan, kekenyangan ya, pasti akan sakit juga terkadang. Nah, sini contoh buruk akibat makan berlebihan. Oke, yang ini juga GCR ya. Oke, ini GCR, jangan lupa ya, GCR. Oke, kita lanjut. Kewajiban dan hak untuk belajar. Belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk
menjaga sekolahnya. Selain menjaga sekolah, anak-anak wajib belajar dan tekun agar dapat berprestasi. Tidak hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, bangsa Indonesia akan disegani oleh bangsa-bangsa. Ya, oke. Nah, di sini kalian tahu nggak? Nah, disegani. Nah, disegani itu berarti apa? Disenangi, dihormati, betul ya. Disegani ini ya, taruh sini deh ya. Ini sama dengan, bisa diartikan dengan dihormati atau disenangi ya. Nah, di sini ya memang pemerintah sendiri sudah membuat sekolah-sekolah yang dibuat oleh negara ya, dan juga di situ anak-anak belajar dengan gratis, tetapi ya buku walaupun gratis, anak-anak juga diwajibkan belajar dengan baik ya, tapi nggak sepenuhnya gratis ya, karena mereka harus membeli buku, harus membeli seragam ya. Nah, kalau di kita kan memang sekolah swasta yang yang berbayar ya. Ya, ada perbedaan ketika kita belajar di sekolah negeri maupun di swasta ya, pasti ada perbedaannya ya, soal disiplinitas dan juga soal pembelajarannya ya. Nah, walaupun di negeri gratis ya, sekarang pun pengajaran di negeri juga sudah lebih baik ya, fasilitasnya juga sudah diperbaiki, juga guru-gurunya juga mulai tegas ya. Makanya sekolah kita yang berbayar juga harus lebih ya, harus lebih baik ya, khususnya kita anak-anak ya, harus bisa lebih pintar karena persaingan makin ketat ya, yaitu tadi kita harus menguasai bahasa asing, kita harus bisa mempunyai keahlian lain ya. Keahlian lain apa? Komputer ya, bisa belajar macam-macam. Komputer itu bisa macam-macam ya, bisa kita belajar menghitung, kita membuat gambar, ngedit ya, bisa ngedit video atau gambar, banyak manfaatnya komputer ya. Kemarin kan belajar animasi, itu animasi sederhana ya. Makin besar, makin ketika kita mau menuju dewasa profesional, kita kan harus bekerja. Selama masa pembelajaran kamu juga harus, oh ya, aku mau belajar lagi nih animasi. Ada belajar animasi dengan program-program yang profesional ya, yang seperti kartun-kartun di TV yang kita lihat itu ya. Program udah lebih rumit, tetapi hasil yang dihasilkan kan kayak orang tuh yang kartun-kartun ya, animasinya. Makanya kita harus jangan lelah untuk belajar ya. Oke, di sini Mister kasih PR. Tulis hak dan kewajiban. Ya.
Jadi kita juga harus berpikir, harus menjadi anak yang pandai, pintar, taat peraturan itu ya. Jadi kita punya daya saing ya, punya daya saing. Nah, ini tadi kita sudah jawab ya. Nah, yang ayo mencari tahu ya. Sini artinya bangsa Indonesia akan lebih dihormati atau disenangi oleh disenangi oleh bangsa lain ya, istilahnya punya nama lah Indonesia. Oke. Kita baca kembali prestasi pelajar Indonesia. Bangsa Indonesia patut berbangga karena banyak pelajar Indonesia yang berprestasi ya. Prestasi yang diraih para pelajar adalah prestasi tingkat dunia ya, ini udah top banget tingkat dunia, dikenal oleh dunia. Belum lama ini ya, beberapa pelajar meraih juara kompetisi matematika sedunia. Kompetisi diadakan pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2018 di negara Rumania ya. Pada kompetisi ini tim Indonesia berhasil meraih 6 medali. Dengan perolehan tersebut Indonesia menempati peringkat 10. Ini di tahun 2018 loh ya. Indonesia sudah meningkatkan posisinya di 10 besar ya, 10 besar. Ini udah cukup bagus kan. Negara-negara di Indonesia, di dunia kan banyak ya, malah posisinya di atas Australia, Inggris dan Jepang dan Kanada ya. Tidak hanya itu, pelajar Indonesia juga pernah berprestasi membuat kontes robot dunia di Taiwan, festival menyanyi internasional di Italia, olimpiade fisika di Amerika, serta banyak lagi ya. Prestasi yang demikian tentu merupakan hal yang dibanggakan. Para pelajar sebaiknya tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Kamu juga pastinya ingin berprestasi juga ya. Ya, makanya kita harus belajar dengan baik ya. Papa mama sudah menyekolahkan kamu di sekolah yang bisa dibilang cukup bagus. Ini juga ada berbayarnya SPP ya, buat bangga orang tua kalian. Aku mau jadi anak pintar, aku nggak mau ngecewain papa mama ya. Ingat, sekarang perang terbesar kamu ada di handphone, gadget. Nih, kurangi gadgetnya ya. Kalau menjadi anak pintar, dengerin papa mama bicara ya, dan juga belajar dengan baik ya. Gadgetnya dikurangi, harus dikurangi ya. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Oke, ayo kita sekarang menjawab ya. Ayo mencari tahu dari teks tadi bacaan kita, ada nggak kalimat yang menunjukkan saran? Ayo kita balik lagi. Ada nggak? Yang mana? Nih ada ya, sebaiknya harus tekun belajar, suatu saat dapat berprestasi ya, dituliskan. Nah, tuliskan sini. Sebaiknya apa?
harus tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Ini Mister Guru bawah ya, ikut berprestasi. Bisa kan ya ikut berprestasi ya, selain belajar akademik, ini kan istilahnya akademik, matematika, fisika, nanti kamu dapat di kelas besar ya, di kelas SMP ya. Kita juga harus punya kalian yang kalian kayak komputer itu kan bisa membuat animasi, itu juga ada lombanya, ada kejuaraannya. Membuat game itu juga ada, sekarang ada kompetisinya. Sekarang yang tren ya, ada juga lomba-lomba game ya, membuat robot, itu yang berhubungan dengan komputer ya, atau juga yang lain. Kayak kemarin kan teman kita di lomba yayasan menang juga, itu di dance. Ayo, siapa yang kemarin dapat juara? Itu juga harus ditekuni ya. Bisa cari sendiri koreografernya, kreasinya, gaya-gayanya ya. Ya, semangat ya. Nah, di sini nomor 2 ya, kita ayo menulis ya. Seorang temanmu akan mengikuti lomba antar seni. Nah, saran yang kamu ucapkan untuk memberi semangat ya, gimana? Coba ini Mister jadikan PR. Oke, ini PR ya. Tulis kalimat saran, tapi untuk memberi semangat pada temanmu ya. Bagaimana saran yang memberikan semangat ya? Kalimat saran yang kamu ucapkan ya, di sini kan akan mengikuti lomba seni ya. Bagaimana? Seharusnya, sebaiknya agar nanti temanmu itu bisa menang, saya juara. Oke, yuk kita lanjut ke aktivitas. Yuk kita checklist. Di sini ya, beri centang untuk kalimat saran. Yang bukan, kita silang. Kamu seharusnya rutin minum obat agar cepat sembuh. Oke, ini kalimat saran ya. Terus di sini, kamu tidak akan dapat membuatnya karena kamu masih kecil. Ini bukan kalimat saran. Oke. Lebih baik di sini ya, nomor 3. Lebih baik kita tanyakan hal ini kepada guru. Lebih baik kita tanyakan hal ini kepada Pak Guru. Lebih baik. Iya, ini kalimat saran. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Bukan kalimat saran ya. Hasil karyamu tidak dapat ditampilkan. Wah, ini bukan kalimat saran ya. Ada pameran nanti. Oke. Kita harus tetap bersemangat mengerjakan tugas
sulit ini. Ini saran, bukan. Ini kalimat ya semangat, bukan. Ya. Oke, yuk kita sekarang ayo berlatih. Sebanyak 25 tim mengikuti lomba proyek antar negara. Ya, setiap tim jumlah anggota yang sama. Di sini ditanya berapakah jumlah peserta dari seluruh tim? Ya, berapa jumlah anggota pada setiap tim yang berlomba? Ya, nih langkahnya. Di sini udah diketahui 25 tim. Ya, sekarang kita tentukan seluruh anggota yang dibagi bilangan 25. Ya, lalu tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta menjadi 25. Timnya ada 25. Nah, sekarang di sini sudah ada kemungkinan ini hasilnya, sudah ada hasilnya 25 ya. Nah, sekarang tugas kamu tinggal mencari. Ya. Oke, ya. Ini sudah ada ya, berapa bagi berapa biar dapat 25. Nah, coba saya kasih contoh di sini saat contoh ya. Di sini misalkan kita sudah tentukan di sini berapa ya? Misalnya 125. Tutup ya. Ya, 125. Tutup juga. 125. Nah, sekarang 125 dibagi berapa biar dapat 25. Caranya kita udah tentukan ya. Kalau kita sudah mengetahui ini jumlahnya, ya kita bagi aja langsung ya. Ini 125 bagi 25 ya. Oke, kita langsung nih 125 bagi 25 ya. Ingat rumus pembagian ya, ingat gak? C ya dibagi A sama dengan B. Nah, ini juga sama, C dibagi B sama dengan A ya. Ingat ya, karena kan juga pembagian ini kebalikan dari perkalian ya. Jadi di sini perkalian A kali B sama dengan C, ya enggak? Ya, berarti pembagian ini kebalikan dari perkalian. Ingat ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mengetahui jumlah keseluruhannya, yuk sekarang tinggal kita bagi aja ya. 125 ya dibagi 25. Kita ya 25 kali berapa ya, 125 kan 12 nggak bisa langsung, yang terdekat ya 125 kali 2 iya 125. Oke, habis langsung ya di sini 2. Oke, misalkan kalian bisa cari sendiri enggak nanti. Oke, di sini Mister yang nomor 1 ini Mister tentukan di sini. Di sini diketahui ya, diketahui 300. Di sini 150. Di sini ada 200. Lalu di sini ada 625 ya.
625. Oke, nah sekarang kita buat soal dengan contoh di atas ya. Ini PR ya, ini PR, dan ini kita buat soal dulu yuk. Kita buat soal ya. Di sini misalkan Elisa ya, Elizabeth mempunyai boneka mainan sebanyak misal ya, boneka mainan sebanyak 45 ya, 45 boneka perempuan. Nah sekarang berapakah jumlah seluruh boneka Elizabeth seluruhnya, dan juga berapakah jumlah boneka yang laki-laki. Nah sekarang tentukan ya bilangan yang dibagi 25. Jadi di sini yang kita tuliskan nomor 1 titik dibagi titik sama dengan 45. Nah di bawahnya juga ya. Nah oke, jadi langkah awal jumlah itu tentukan dulu seluruh ya yang depan nih ya. Oke, itu ya artinya. Oke, ini PR juga ya, PR ya, itu PR pensilku ya, ini sambil PR berarti sudah ya. Kita udah buat soal ya. Ini nggak terlalu banyak kan. Oke ya, kita belajar sampai di sini. Jangan lupa selalu giat belajar ya. Semuanya sehat selalu ya. Yuk kita tutup dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih dalam penyertaan-Mu dalam belajar kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami selalu agar kami menjadi anak yang pintar, taat juga Tuhan Yesus. Mau dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tua kami Tuhan Yesus. Dan juga dalam pelajaran ini terima kasih kami ucapkan. Dan juga Tuhan Yesus berkati orang tua kami agar sehat selalu dan pekerjaannya dilancarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekian pembelajaran dari Mister melalui video ini. Semuanya giat belajar ya, giat belajar, sehat selalu. Tolong sampaikan sama papa mama, terima kasih ya telah mendampingi kalian dalam belajar di rumah ya. Semuanya sehat ya.
Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.